Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita sampai dengan saat ini. Keberadaan kita saat ini tentu semata-mata karena anugerah pemeliharaan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, sungguh-sungguh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, meskipun dengan singkat. Namun kiranya Tuhan memberkati sehingga firman yang kami baca menerangi jalan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang berkurangan, biar Tuhan menolong dan melayakkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca firman Tuhan ini buat kita semua. Ibu bapak saudara-saudara boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Yakobus pasal 4 ayat 17 firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, judul renungan dalam sapaan pastoral pagi hari ini, saya kasih judul main aman. Frasa main aman itu digunakan dalam banyak konteks. Sehingga untuk memahami frasa main aman, kita perlu terlebih dahulu mengetahui dalam konteks apa kata atau frasa main aman ini digunakan. Nah pada pagi hari ini saudara-saudara, yang saya maksudkan dengan main aman adalah suatu tindakan yang tidak mau mengambil resiko demi kebenaran. Atau sikap yang mengutamakan, mementingkan dirinya dengan cara mengorbankan kebenaran. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1968, seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther King Jr. memimpin gerakan sipil besar-besaran untuk melawan rasisme dan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam. Pada saat itu orang-orang kulit hitam dianggap bukan manusia yang utuh dan mereka layak dijadikan budak. Nah saudara, hal ini mendatangkan perlawanan. Khususnya dari orang-orang kulit hitam dan salah satunya adalah Martin Luther King Jr. Namun ada hal yang ironi saudara-saudara. Melihat diskriminasi dan rasisme saat itu terhadap orang kulit hitam, orang Kristen kulit putih. Sekali lagi banyak orang Kristen kulit putih tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak melakukan apa-apa karena mereka takut dimusuhi oleh sesama kulit putih. Sehingga mereka memilih main aman. Mereka diam saja. Mereka tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi mereka main aman. Nah sikap main aman seperti ini akan kita jumpai di banyak tempat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan menjumpai di tempat kerja kita, di lingkungan pergaulan kita. Bahkan mungkin kita akan menjumpai sikap yang seperti ini di dalam gereja. Kita akan menjumpai orang-orang yang main aman. Mereka tidak mau mengatakan kebenaran karena mereka takut posisi atau jabatan mereka terusik dan terancam. Sehingga mereka diam saja. Mereka main aman. Atau di tempat pergaulan misalnya. Kita sudah tahu bahwa ada rekan kita yang sudah menikah tetapi kemudian melakukan perselingkuhan. Tetapi kita tidak mau mengingatkannya karena kita khawatir kalau pertemanan kita rusak. Akhirnya kita main aman, kita diam saja. Atau kita tahu
Ada sahabat kita atau ada teman kita yang melakukan suatu dosa yang berulang-ulang. Tetapi kita tidak menasehatinya karena kita khawatir akan menyinggungnya dan kemudian kita bermasalah dengannya. Akhirnya kita main aman, kita diam saja. Atau di dalam gereja, entah rohaniwan atau majelis, tidak berani mengatakan kebenaran karena takut dibenci atau dimusuhi. Sehingga hanya diam saja. Yang penting dia aman, dia tentram, hidupnya sejahtera. Kebenaran itu tidak penting. Yang penting saya aman. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sikap seperti ini pada dasarnya adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Martin Luther King Jr. mengatakan bahwa akan datang suatu waktu di mana diam adalah sebuah pengkhianatan. Luther King Jr. juga mengatakan bahwa pada akhirnya yang akan kita ingat bukanlah ucapan musuh kita, tetapi sikap diamnya kawan-kawan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam melakukan main aman ini, sebenarnya kita sedang menjual kebenaran dan menggantinya dengan kenyamanan diri kita. Dengan demikian, kita berkhianat terhadap kebenaran. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca mengingatkan satu hal yang sangat fundamental bagi kehidupan Kristiani kita. Yakobus mengatakan dengan gamblang, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang Kristen atau orang percaya yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya, atau ia diam terhadap kebenaran itu, maka ia berdosa. Karena itu pada pagi hari ini sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghidupi kebenaran itu dengan aktif dan nyata. Kadang-kadang saudaraku yang diberkati Tuhan, memang kebenaran itu menyakitkan, melukai dan menghancurkan. Tetapi kemudian kebenaran itu akan menyembuhkan, memulihkan dan memperbaharui hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar dan berkenan kepada Allah, Sang sumber kebenaran yang sejati itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biar kami berani, kami aktif dan nyata menghidupi kebenaran, menampilkannya secara konkret ataupun kontekstual. Dimanapun kami berada, kami dapat menampilkan kebenaran dengan cara yang tepat. Dimanapun kami berada, kebenaran itu terus bersinar atau terpancar lewat kehidupan kami, lewat perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari hal ini bukan hal yang mudah Tuhan. Namun kami memilih untuk tidak mau mengkhianati kebenaran. Kami mau setia kepada Engkau, menghidupi dan mengejawantahkan kebenaran. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, sertai kami sepanjang hari ini untuk menghidupi kebenaran itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita menjalani hari ini dengan sebuah keyakinan atau komitmen kita akan mengatakan dan menghidupi kebenaran. Tuhan memberkati kita.